Selamat malam. Hari ini kita umat lingkungan Santo Fransiskus de Borgia Klodran akan mengadakan pertemuan Advent ketiga dengan tema keluarga sebagai Ecclesia Domestica. Dan tema Advent pada tahun ini adalah keluarga tangguh dan berbuah dalam Kristus. Marilah kita awali pertemuan Advent ketiga ini dengan hikmat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semoga kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Selamat malam Ibu, Bapak, serta anak muda Katolik di Santo Fransiskus de Borgia. Bagaimana kabarnya? Berkah dalam? Baik, saya harapkan ibu, bapak, serta anak muda sekalian selalu sehat dan selalu dalam bimbingan Tuhan. Malam ini kita akan mengawali pertemuan Advent ketiga dengan tema keluarga sebagai Ecclesia Domestica. Pada kesempatan ini, umat diajak merefleksikan mengenai sejauh mana tanggung jawabnya sebagai keluarga dalam mempersiapkan masa depan anak-anak mereka, baik dari segi pendidikan iman maupun akademisnya. Keluarga diajak menghayati panggilan sebagai keluarga Kristiani sejati dalam ambil bagian dalam tritugas Kristus sebagai pewaris, penjamin, dan penyaksi iman bagi anak-anak dan masyarakat sekitar. Situasi pandemi COVID-19 menyebabkan keluarga memiliki beban yang lebih berat, khususnya mengenai pendidikan anak-anak mereka. Untuk itu, dalam pertemuan Advent ketiga ini, keluarga dapat merefleksikan kembali sejauh mana wujud tanggung jawab pendidikan dan menjadikan keluarga sebagai persemian bagi tumbuh kembang iman, kerasulan, dan kemasyarakatan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau menghendaki kami menempuh jalan menuju kepadamu. Kami memang mengingat yang baik, namun seringkali kami mudah terpengaruh oleh kelemahan-kelemahan manusiawi kami. Kami tidak memiliki kekuatan, ketabahan, dan keulutan untuk meninggalkan yang jahat. Semoga dengan mendengarkan sabdamu, kami dikuatkan lagi untuk membangun niat baru dan melaksanakan kehendak-Mu dengan setia. Dengan pengenalan Yesus Kristus, Putramu, Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau, dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pada kali ini saya tidak akan membacakan bacaan Injil dan saya juga tidak akan memberikan homili, tapi saya lebih akan memberikan tentang refleksi pribadi. Refleksi nanti bisa ibu, bapak, dan juga adik-adik sekalian refleksikan dalam pribadi masing-masing, terlebih dalam keluarga masing-masing. Untuk yang pertama, keluarga menjadi gereja rumah Tuhan, atau dalam bahasa Latinnya Ecclesia Domestica, yang bertugas mempersiapkan anak-anak untuk menerima sakramen-sakramen. Dengan demikian, keluarga menjadi pusat katekese sakramental bagi anak-anak. Harapannya, kita sebagai keluarga Katolik, kita harus menjadi panutan bagi anak-anak kita. Mulai dari sejak kecil, anak-anak kita harus segera menerima sakramen baptis, lalu bisa menerima sakramen komuni pertama dan juga sakramen Krisma. Dengan demikian, kita akan menjadi berkat bagi keluarga kita. Kemudian yang kedua, keluarga menjadi gereja mini. Artinya yaitu keluarga Kristiani merupakan tempat dilaksanakannya misi imamat bersama yang diterima melalui pembaptisan, yaitu dengan menyambut sakramen-sakramen, berdoa, dan menerapkan kasih. Harapannya dalam lingkungan keluarga kita masing-masing, kita selalu berdoa, terlebih berdoa bersama dengan keluarga maupun berdoa pribadi di waktu yang kita sepakati bersama. Yang ketiga,
Keluarga Kristiani adalah persekutuan antar anggota-anggotanya yang menjadi tanda dan gambaran persekutuan Allah Trinitas. Kemudian yang keempat, seperti halnya gereja, keluarga-keluarga Kristiani mempunyai tugas mewartakan dan menyebarluaskan Injil. Harapannya dalam keluarga kita bisa selalu membaca Alkitab, kitab suci yang kita yakini akan mengantar kita kepada keselamatan. Sedangkan yang kelima, berkat sakramen baptis, suami istri dan anak-anak menerima dan memiliki 3 martabat Kristus, yakni martabat kenabian, imamat, dan rajawi. Dengan martabat kenabian, mereka mempunyai tugas mewartakan Injil. Dengan martabat imamat, mereka mempunyai tugas menguduskan hidup, terutama dengan menghayati sakramen-sakramen dan hidup doa. Dan dengan martabat rajawi, mereka mempunyai tugas untuk melayani sesama. Lah, pada saat situasi pandemi COVID-19 menyebabkan keluarga memiliki beban yang lebih berat, khususnya mengenai pendidikan anak-anak mereka. Harapannya kita sebagai orang tua, kita sanggup mensupport pendidikan anak-anak kita. Untuk itu, dalam pertemuan Advent ketiga ini, keluarga dapat merefleksikan kembali sejauh mana wujud tanggung jawab pendidikan dan menjadikan keluarga sebagai persemian bagi tumbuh kembang iman, kerasulan, dan kemasyarakatan. Kemudian yang terakhir, ciptakanlah hubungan yang harmonis, saling menghormati, serta mengasihi dimulai dari keluarga tercinta. Jelas, apabila kita sudah menjadi berkat bagi keluarga kita masing-masing, otomatis dalam hubungan masyarakat, sosial, dan orang lain, kita pasti akan bisa diterima orang lain, dan syukur-syukur kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Anak harapannya menghormati orang tua, begitu pula orang tua sebaiknya menyayangi anak. Dan juga istri menghormati suaminya, begitu pula suami menghormati dan mencintai istrinya serta anak-anaknya. Baik, semoga di masa Advent ini penantian kita terhadap kelahiran Yesus akan selalu membuahkan hasil manis bagi karya-karya kita. Semoga pandemi segera berakhir dan kita bisa kembali beraktivitas normal seperti dahulu. Berkat Tuhan selalu menyertai kita semua. Selamat malam, berkah dalam. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.